Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Silvana Fauzia dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, kelas 2020. Di sini, saya akan membahas tentang konsep dasar dari pecahan dan bagaimana cara membandingkannya. Seperti biasa, video ini merupakan salah satu bentuk tugas dari mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, video kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Pertama-tama, apa itu pecahan? Kita lihat, di sini ada gambar sebuah pizza yang dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Nah, tiap bagian pizza ini bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Pecahan adalah bentuk bilangan yang digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari kesatuan yang utuh. Syaratnya harus dibagi sama rata. Kita lihat di sini ada 2 gambar pizza. Yang satu dibagi 2, yang satu dibagi 6. Toppingnya ada 2, yaitu baut dan bola. Nah, untuk menyatakan bagian baut, kita lihat berapa banyak bagian baut. Misal, ada 3 bagian baut dari 6 keseluruhan. Begitupun dengan yang 1/2. Di sini juga ada gambar sebuah lingkaran yang terdiri dari 2 warna yang dinyatakan dalam bentuk 1/2, yang dimana yang satu adalah pembilang dan yang 2 disebut dengan penyebut. Sekarang kita akan belajar membandingkan pecahan. Mana yang lebih besar antara 3/6 dan 5/6? Jawabannya 5/6. Mengapa begitu? Karena penyebutnya sama, maka kita lihat angka pembilangnya yang paling besar, yaitu 5/6. Lalu, bagaimana jika penyebutnya berbeda, seperti 3/4 dan 5/6? Caranya adalah dengan mengalihkan secara silang, yaitu 3 kali 6 18 dan 5 kali 4 sama dengan 20. Maka 3/4 lebih kecil daripada 5/6. Bagaimana dengan 2/3 dan 8/12? Jawabannya adalah sama dengan. Mengapa begitu? Karena jika kita kalikan silang, hasilnya akan sama, atau bisa kita lakukan dengan cara mengalihkan angka pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, yaitu misal di sini adalah 4/4. Setelah kita belajar konsep pecahan dan membandingkan pecahan, sekarang mari kita berlatih. Nah, kan kita tadi udah belajar tentang dasar-dasar dari pecahan dan juga cara membandingkan pecahan. Nah, kali ini ayo kita coba latihan-latihan soal tentang pecahan. Oke, kita lihat yang pertama di sini. Nah, ini ada soalnya itu begini. Pecahan yang nilainya terbesar adalah, sebenarnya untuk mencari nilai pecahan mana yang paling besar atau mana yang lebih kecil, kita kan sebelumnya udah belajar ya, kalau ada 2 pecahan kita bisa mengalihkan silang. Nah, ini tuh kasusnya kan ada di option gini ya. Bisa sih kalau kita satu-satu bandingin antara pecahan ini sama ini, pecahan ini sama ini, tapi kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, selain cara itu, ada juga cara yang lain, yaitu dengan menjadikannya sebagai desimal. Jadi misal si 7 dibagi 2 berapa hasilnya. Nah, itu juga kalau menurut saya itu tuh lebih kesannya lebih sulit ya, karena kita harus ngelakuin bagi kurung, kecuali kalau kita emang benar-benar lancar gitu pembagiannya. Nah, ada cara lainnya lagi, yaitu dengan membuat penyebutnya menjadi sama. Nah, gimana caranya tuh biar si penyebutnya ini jadi sama? Caranya yaitu dengan mencari KPK dari keempat angka ini. Jadi keempat si angka ini 12, 8, 6, sama 2. Kita cari tuh KPK-nya berapa. Nah, kalau kalian udah belajar tentang KPK ya, insya Allah next di video selanjutnya kita akan bahas tentang KPK. Nah, jadi KPK antara 12, 8, 6, dan 2 itu adalah 24. Nah, jadi kita buat si option ini supaya penyebutnya menjadi 24. Gimana caranya? Dikali dengan angka yang sama. Nah, berarti kan 12 dikali
2. Kalau yang bawah dikali 2, yang atas juga harus dikali 2. 7 kali 2, 14. Nah, terus yang selanjutnya, option B, kita ubah juga penyebutnya menjadi 24. Berarti dikali berapa? Dikali 3. Nah, 5 kali 3 berapa? 15. Terus, kita lanjutin. Kita udah dapet yang lebih besar nih. Ada yang B. Lebih besar kan dari yang A. Nah, terus kita lanjutin ke option yang C. Supaya penyebutnya jadi 24, berarti kita kali dengan angka 4. 5 dikali 4, 20. Terus selanjutnya, option D. Supaya jadi 24 juga, berarti dikali 12 kan? Nah, supaya jadi 24, berarti ini jadi 12. Nah, kalau si penyebutnya udah sama semua, 24, ini udah 24, ini juga 24, ini 24. Nah, sekarang tinggal kita lihat pembilang dengan angka yang paling besar. Ini kan 14, yang A. Yang B 15, yang C 20 nih. Yang D 12. Nah, jadi bisa kita lihat kalau pecahan dengan nilai yang paling besar itu adalah yang C, yaitu 5/6 atau 20/24. Nah, gitu teman-teman. Sekarang kita lanjutin ke latihan yang nomor 2. Nah, kalau ini tuh tentang konsep dasar pecahan yang udah kita lihat tadi videonya. Kan konsep dasar pecahan itu adalah pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan. Nah, kita lihat di sini kan yang ditanyakan bentuk pecahan dari bagian persegi panjang yang diarsir. Kita hitung yang diarsirnya dulu. Ada berapa? 1, 2, 3. Nah, si bagian yang ditanyakan ini, yang diarsir ini, berarti jadi pembilangnya. Kita tulis 3. Terus keseluruhannya ada berapa nih? Tadi udah 3 yang diarsir. Tambah yang nggak diarsir. 4, 5, 6. Berarti penyebutnya adalah, penyebut atau keseluruhannya adalah 6. Nah, jawabannya adalah 3/6. Tapi kenapa kan nggak ada di optionnya? Nah, berarti sekarang kalau nggak ada di optionnya, berarti kita bisa menyederhanakan bentuk pecahan ini menjadi yang lebih sederhana lagi. Caranya gimana? Kalau tadi dikali, supaya bisa mendapat angka yang lebih besar, walaupun senilai, berarti ini kita coba bagi. Karena kalau kita lihat kan di optionnya juga angkanya lebih kecil ya. Kita bagi. Ini dua-duanya, si pembilang dan penyebutnya kan bisa dibagi oleh 3. Nah, kita bagi 3 nih. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 6 bagi 3 hasilnya 2. Nah, ketemu jawabannya. Tengah. Yang ini, 1/2. C juga ya, jawabannya sama kayak yang tadi. Nah, kalian tahu gak kenapa si pecahan ini dikali atau dibagi harus dengan angka yang sama? Kenapa coba? Karena alasannya adalah ketika suatu angka dibagi dengan angka yang sama kan menghasilkan angka 1. Nah, si angka 1 ini merupakan rumus identitas dari perkalian dan pembagian. Jadi, di mana suatu bilangan dikalikan dengan angka 1 atau dibagi dengan angka 1, maka bilangan tersebut adalah angka itu sendiri. Nah, ini juga sama. Untuk mencari pecahan yang senilai, maka kita kali atau kita bagi dengan bilangan yang sama. Maksud bilangan yang sama itu adalah pecahan yang nilainya itu 1. Kan berarti pecahan yang nilainya 1 itu angka yang sama dengan angka yang sama. Misal 3/3, 4/4, 2/2, 6/6, dan seterusnya.
Jadi itu alasan kenapa kita harus membaginya atau mengalinya dengan angka yang sama antara bilangan dan antara pembilang dan penyebutnya. Oke, satu lagi deh. Nah, yang ini. Pecahan yang terletak di antara 1/6 dan 2/9. Mana ya? Oh, kita sama ya, kita cari KPK dari penyebutnya. 1/6 ya. Ini kok jadi 1/2? 1/6. Nah, 1/6 sama 2/9. Kita cari KPK-nya. Oh, kita lihat optionnya aja dulu. Nih, 12. 12 itu bisa membagi 6. Bisa habis membagi 6, maksud saya. Tapi tidak bisa habis membagi 9, kan? Nah, berarti yang ini salah. Gak bisa dong. Kan kita harus cari supaya si nilai penyebutnya itu sama. Nah, yang 27. 27 bisa membagi habis 9, tapi gak bisa membagi habis 6. Berarti ini juga bukan. Nah, berarti kan optionnya itu pilihannya tinggal C sama D ya. Nah, kita coba nih yang C. Kita buat jadi 36 nih penyebutnya. Yang ini juga 36. Nah, kan ini jadi angka yang lebih besar, berarti dikali. Kali berapa nih? 6 kali berapa yang hasil 36? 6. Berarti yang atas juga kali 6 dong. 6. Terus yang ini 9 kali berapa yang 36? Kali 4. Berarti 2 juga dikali 4, jadi 8. Nah, kalau si penyebutnya ini nilainya udah sama-sama 36, berarti kita lihat si pembilangnya itu kan antara 6 sama 8. Bilangan apa yang ada antara 6 sama 8? 7. 7 itu 7. Nah, ada gak 7/36? Ada, yang option C. Nah, jawabannya adalah yang C juga. Sebenarnya kita udah dapat kan jawabannya yang C, tapi kalau kalian masih penasaran, kita coba lagi option yang D. Kita ubah jadi 54. Mana nih jadi 54? Ini kan tadi 1/6 ya. Yang ini 1/6. Berarti 6 kali berapa yang hasil 54? 9. 9 kali 1, ini 9. Berarti. Terus yang tadi kan 2/9. Nah, 9 bagi 54 itu adalah 6. Berarti 2 kali 6, 12. Mana kursornya? Nah, jadi ini 12. Nah, bilangan apa yang ada antara 9 sampai 12? Yaitu berarti 10 sama 12. Kita lihat di optionnya itu kan, ini 21, berarti bukan, ya kan? Nah, berarti benar jawabannya itu adalah yang C. Jadi mungkin cukup sekian soal-soal latihannya. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi, oke? Nah, jadi begitu teman-teman mengenai konsep dasar pecahan dan bagaimana cara membandingkannya. Mungkin video ini dicukupkan sekian. Jika kalian ingin tahu lebih banyak mengenai pembahasan soal dari saya, silakan mampir ke platform ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dan buat teman-teman semua, tetap semangat dan stay safe ya. Tetap belajar juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.